Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Slamet Untung. Di sini tempatnya cerita-cerita horor dari kejadian nyata, kisah mistis, sampai yang bikin merinding sendiri pas malam hari. Jangan lupa klik subscribe dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan cerita baru. Kalau udah siap, yuk langsung kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil di pesisir utara Jawa Tengah, kehidupan berjalan lambat seperti aliran air selokan yang mampet. Jalanan berdebu, rumah-rumah berdinding anyaman bambu, dan warung-warung makan sederhana berjajar saling menatap dari seberang jalan. Matahari di sini terasa lebih kejam, menyengat ubun-ubun tanpa ampun. Desa ini tak punya banyak yang bisa dibanggakan selain ramainya warung Buminah yang terkenal dengan sambal terasinya. Di seberang jalan, berdiri warung kecil Ragil dan Laras, sepasang suami istri yang mencoba bertahan dengan menjual sego megono seadanya. Kok cuma laku 2 porsi? Suara Ragil terdengar datar. Ia duduk di ujung bangku panjang yang warnanya mulai pudar. Di depannya, baskom megono masih utuh, tak banyak yang berkurang. Laras duduk bersandar di tiang kayu warung, tangannya mengusap perutnya yang belum terlalu membesar. Tadi ada yang lewat, tapi semua belok ke Buminah, mungkin karena sambalnya lebih pedas. Ragil menoleh cepat. Sambal? Kita bukan kalah di sambal tapi nasib. Mereka jualan baru 3 bulan, tapi pembelinya numpuk kayak orang rebutan beras. Laras tak membalas. Ia hanya menunduk, memainkan sudut celemek yang mulai kotor. Dari jauh terdengar suara tawa anak-anak kecil yang bermain di dekat selokan. Buminah itu pasti pakai jampi-jampi. Lanjut Ragil dengan suara yang nyaris seperti gumaman. Kok bisa tiap hari ramai? Padahal kita dulu buka lebih dulu. Jangan, suudzon mas, Laras menimpali pelan. Mungkin rezekinya memang begitu. Ragil berdiri. Ia membuka baskom besar dan menatap megono yang tampak muram sama seperti hatinya. Rezeki nggak bakal turun kalau kita diam aja. Lihat ini semua. Rugi Laras, rugi terus. Utang ke Pak Harto belum lunas. Kontrakan juga udah nunggak 2 bulan. Kita makan aja tadi pagi cuma pakai kerupuk dan kecap. Laras berdiri pelan, berjalan ke belakang warung, mengambil 2 piring yang belum disentuh pelanggan. Ia membawa piring itu ke depan dan mulai membungkusnya dengan kertas nasi. Untuk apa dibungkus? Tanya Ragil ketus Laras tetap membungkus. Aku mau kasih ke Pak Sariman. Dia belum makan sejak kemarin. Tadi aku lihat dia ngojek sampai siang tapi nggak dapat penumpang. Ragil mencibir. Kita aja belum tentu makan malam ini. Kamu malah mau kasih ke orang lain. Emangnya megono kita ini makanan dewa yang harus dibagi ke semua orang? Kalau kita pelit sama yang lebih susah mas, jawab Laras. Suaranya gemetar. Gimana Allah mau pelit juga sama kita? Ragil mendengus. Ia mengambil puntung rokok dari kaleng bekas permen, lalu menyalakannya dengan korek yang nyaris habis. Asapnya mengepul pelan, menyatu dengan udara panas yang kering. Ia melangkah ke depan warung dan menatap warung Buminah di seberang. Beberapa motor masih parkir di depannya. Pembeli keluar masuk sambil tertawa. Perut kenyang, hati senang. Aku muak lihat warung itu, bisik Ragil sambil menggigit rokoknya. Laras menyodorkan 2 bungkus nasi ke tangan suaminya. Tolong antarkan ke Pak Sariman mas. Dia duduk di depan balai desa. Ragil tidak bergerak. Aku capek mas, kakiku bengkak. Tolong. Suara Laras makin pelan. Ragil mengangkat tangan dengan kasar. Udah, taruh aja di meja, biar dia datang sendiri. Laras menahan napas. Ia meletakkan bungkusan itu di atas meja dan duduk lagi. Langit mulai memerah. Angin sore berembus pelan membawa debu dan bau amis dari arah muara. Seekor ayam jantan melintas di jalan. Sepi. Kalau begini terus, kita mati pelan-pelan Laras, kata Ragil lirih. Laras mengangguk, tapi tidak menjawab. Ia tahu. Setiap hari adalah pengulangan dari hari sebelumnya. Bangun pagi, masak, jualan, menunggu, dan kecewa. Seringkali ia bertanya dalam hati, kenapa yang mereka usahakan mati di tengah jalan? Mata Ragil masih menatap warung seberang. Ia memperhatikan tiap gerakan Pak Giman yang tertawa bersama pembeli. Buminah menyendok sambal dan mengoleskan ke nasi pembeli seperti sedang menaburkan sihir.
Warung mereka tidak lebih luas, tidak lebih bersih, bahkan menunya mirip. Tapi kenapa? Kamu percaya pesugihan? Tanya Ragil tiba-tiba. Laras menoleh. Apa maksudmu, Mas? Pesugihan? Kayak yang dicerita-cerita itu. Kaya raya, warung laris, punya mobil, rumah megah. Tapi harus ada perjanjian. Laras mengernyit. Kamu serius nanya begitu? Ragil tak menjawab. Ia hanya membuang puntung rokok ke bawah meja dan menginjaknya. Tatapannya tidak berpaling dari warung Buminah. Kita jangan ke sana, Mas. Suara Laras pelan. Kita udah susah, jangan tambah sesat. Ragil menghela napas. Aku cuma tanya. Bukan berarti mau, tapi tatapannya tak beranjak. Laras tahu, kadang yang diawali dari cuma tanya bisa berakhir jadi langkah sungguhan. Ia merasa perutnya menegang. Bukan karena lapar, tapi karena cemas. Matahari hampir tenggelam. Satu persatu kios di sekitar mereka mulai menutup. Ragil masih duduk, menatap seberang. Laras perlahan membereskan meja dan bangku. Megono yang tersisa ia masukkan ke plastik, lalu menggantungnya di dinding dapur kecil. Besok kita jual lagi ya? Tanya Laras pelan. Ragil tidak menjawab. Ia bangkit dan masuk ke warung tanpa bicara. Laras mengunci pintu dari dalam. Malam datang dengan cepat, membawa suara jangkrik dan bunyi langkah orang mabuk yang lewat di ujung jalan. Warung kecil mereka kembali senyap. Hanya lampu remang yang menyala di pojok langit-langit. Laras membaringkan diri di atas tikar tipis. Ragil masih duduk di kursi kayu memandangi lantai, diam seperti orang yang menggenggam sesuatu di dadanya yang sesak. Jam di dinding sudah menunjukkan hampir pukul 10 malam. Tapi matanya masih terbuka lebar. Dari luar suara motor sesekali melintas. Di kejauhan, anjing menyalak panjang. Udara malam mulai lembab. Bau tanah bercampur angin asin dari arah laut mulai menyelinap ke dalam celah-celah bambu dinding rumah. Ragil pelan-pelan berdiri. Ia melirik Laras yang tampak sudah terlelap. Nafas. Istrinya terdengar berat tapi teratur. Ia berjalan menuju dapur, membuka pintu belakang yang berderit, lalu melangkah pelan keluar. Sandalnya ia bawa di tangan, takut menimbulkan suara. Ia tidak pergi jauh, hanya ke pos ronda dekat belokan, tempat ia biasa duduk diam tiap malam yang sulit tidur. Tapi malam ini beda. Ia tidak sendiri. Di sana sudah duduk seorang pria setengah baya, mengenakan jaket tipis dan celana cingkrang. Wajahnya legam, rambutnya tipis, dan mulutnya sibuk mengisap rokok linting. Sopir angkot, langganan warungnya dulu saat masih ramai. Namanya Sumarto. Lama gak kelihatan, Gil. Sapa Sumarto tanpa menoleh. Ragil duduk di sampingnya. Lagi banyak pikiran. Sumarto mengangguk pelan. Warung sepi ya? Ragil hanya menjawab dengan dengusan pendek. Sumarto mengisap rokok lebih dalam. Api merah di ujung rokok menyala terang sesaat, memantul di matanya yang tampak lebih tajam dari biasanya. Aku tahu satu jalan, kata Sumarto tanpa diminta. Kalau kamu mau warungmu balik rame, malah bisa buka cabang, beli mobil, rumah. Ragil menoleh cepat. Jalan apa? Sumarto menyodorkan rokok. Ragil menolaknya. Namanya Mbah Wurya, lanjut Sumarto. Tinggal di ujung muara. Orang bilang dia dukun. Tapi bukan dukun sembarangan. Dia cuma nerima orang yang benar-benar kepepet. Ragil diam. Lalu ia berkata pelan. Apa dia bisa bantu usaha? Sumarto menatapnya lekat-lekat. Dia bukan bantu, Gil. Dia buka jalan. Tapi setelah itu, kamu harus terus jalan sendiri. Aku gak mau yang aneh-aneh, gumam Ragil. Gak mau tumbal, gak mau korban. Sumarto tertawa kecil. Kalau kamu takut, gak usah coba. Tapi aku tahu 2 orang di desa tetangga yang tiba-tiba kaya dalam setahun. Dulu tukang bakso, sekarang udah punya minimarket, semuanya dari jalur yang sama. Mbah Wurya dan pesugihan Laut Selatan. Ragil menelan ludah. Ada bagian dari dirinya yang menolak, tapi bagian lain. Bagian yang sudah terlalu lama dihimpit lapar dan gagal. Ingin percaya. Gimana caranya ketemu dia? Tanya Ragil akhirnya. Sumarto menepuk bahunya. Besok malam, lewat jalan belakang, pasar ikan. Aku antar.
Malam itu Ragil pulang dengan kepala berat. Tapi entah kenapa tidurnya justru tenang. Laras tetap tak tahu apa-apa. Esoknya Ragil tetap jualan seperti biasa. Warung tetap sepi. 2 porsi laku. Sisanya basi. Malam tiba. Jam 8 lewat, Ragil bilang ke Laras, "Aku keluar sebentar, cari bahan buat besok." Laras mengangguk lemah. "Jangan lama-lama, Mas. Aku nggak enak badan." Ragil mencium keningnya cepat lalu pergi. Ia bertemu Sumarto di bawah pohon waru dekat pasar ikan. Dari sana mereka jalan kaki menembus semak dan jalur tanah merah yang berakhir di sebuah gubuk reot dekat muara. Angin malam makin dingin, bau, lumpur, amis ikan, dan kemenyan bercampur jadi satu. Sumarto mengetuk 3 kali, lalu melangkah mundur. Pintu terbuka perlahan. Di baliknya berdiri lelaki tua bertubuh kurus. Matanya cekung dan jarinya panjang-panjang seperti akar pohon. Kumisnya tipis tapi rahangnya keras. "Mbak Wurya," bisik Sumarto. "Masuk," kata suara berat si lelaki tua. Di dalam hanya ada 1 lampu minyak, 1 tikar pandan, dan sebuah kendi besar. Mbak Wurya duduk bersila. Tangannya menunjuk lantai. "Ragil, duduk." Jantungnya berdetak kencang. "Kamu ingin cepat kaya?" tanya Mbah Wurya tanpa basa-basi. Ragil mengangguk. "Kamu siap taat?" tanyanya lagi. Ragil mengangguk lebih pelan. "Yang kamu layani bukan manusia." Suara Mbah Wurya makin lirih. "Dia wanita, tapi bukan wanita biasa. Namanya Nyi Andang Sari, dari Laut Selatan. Dia cantik tapi tubuhnya bisa berubah. Tiap malam Jumat Kliwon dan Selasa Pahing kamu harus datang ke gua. Dia akan datang, dan kamu harus melayaninya." "Melayani?" Ragil mengerutkan kening. "Dengan tubuhmu," jawab Mbah Wurya datar, seperti suami kepada istri. "Tanpa keluhan, tanpa jeda, tanpa jijik. Itu satu-satunya syarat. Tidak perlu darah, tidak perlu tumbal. Tapi kamu tidak boleh alpa. Sekali saja kamu mangkir, akibatnya tidak bisa kau bayangkan." Ragil menggigit bibir. "Dan uangnya? Setiap selesai, dia akan meninggalkan untukmu. Di atas tikar, di bawah ranjang, atau di sela-sela pakaianmu. Tergantung kepuasan yang kau berikan." Ragil terdiam cukup lama. Ia ingin bertanya lagi, tapi kata-kata terasa beku di mulutnya. "Besok malam kamu datang," kata Mbah Wurya. "Gua di balik Karang Barat. Lewati pematang sawah, sampai ketemu pohon kelapa kembar. Ikuti suara air menetes, kamu akan tahu jalannya." Ragil berdiri, mengangguk, lalu pamit. Malam berikutnya, tepat pukul 11 malam, Ragil berdiri di depan gua. Hanya diterangi senter, kecil dan cahaya bulan separuh. Angin laut kencang, dan suara ombak menggelegar jauh di bawah tebing. Ia masuk perlahan, langkahnya gemetar. Dinding gua lembab, basah, dan sempit. Di tengah gua, ada semacam tikar pandan yang sudah tua. Ia duduk di atasnya. Tidak lama, udara di dalam berubah, jadi lebih dingin. Aroma laut bercampur bunga melati memenuhi ruangan. Ragil melihat sosok samar, muncul dari sudut gua. Lambat laun, wujud itu jadi jelas. Seorang perempuan muda, kulitnya halus, rambut panjang menjuntai sampai pinggang. Tubuhnya tinggi dan lentur. Ia melangkah pelan penuh pesona hingga hanya berjarak 1 jengkal dari Ragil. "Kau datang," bisiknya. Suara itu basah dan menggoda. Ragil tidak bisa menjawab. Ia hanya menatap. Perempuan itu menyentuh leher Ragil, lalu menariknya pelan ke dadanya. Hembusan nafasnya hangat tapi kulitnya dingin. Mereka mulai bersentuhan perlahan. Tubuhnya lembut, seperti air, tapi terasa kuat saat merangkul Ragil. Malam itu, Ragil menyerah. Ia tenggelam dalam pelukan yang asing, dalam desa yang tidak berasal dari dunia yang dikenalnya. Ia tidak tahu berapa lama semuanya berlangsung. Yang ia tahu, ketika ia terbangun, tubuhnya kaku, tapi hatinya hangat. Di sebelahnya, berserakan uang pecahan 100 ribuan dan 50 ribuan. Terlipat rapi, basah oleh embun gua. Tikar itu sunyi, perempuan itu sudah hilang. Ragil duduk memandangi,
Uang itu. Tangannya bergetar saat mengambilnya satu persatu. Ia menunduk, memunguti lembar demi lembar dengan gerakan pelan, seperti takut uang itu menghilang jika disentuh terburu-buru. Bau amis masih memenuhi rongga hidungnya, bercampur bau tubuh wanita tadi, anyir, dingin, tapi anehnya membuat dadanya bergemuruh. Kain yang ia kenakan masih kusut, sisa-sisa dari tubuh perempuan yang semalam menungganginya dengan gerakan halus dan pelan, seperti ombak kecil yang terus datang tanpa henti. Setelah uang terkumpul dalam kantong plastik, Ragil berdiri. Tubuhnya masih lemas. Lututnya goyah seperti baru belajar berdiri. Ia menoleh ke belakang satu kali sebelum keluar dari gua. Gema langkahnya bergaung, menyusuri dinding batu yang basah. Angin luar langsung menyergap kulitnya saat keluar. Bulan nyaris tenggelam. Laut di kejauhan masih bergemuruh. Ia tidak bicara sepatah kata pun saat berjalan pulang, menyusuri sawah dan pematang dalam diam. Saat Ragil tiba di rumah, langit sudah mulai berubah warna. Ujung fajar mengintip dari balik langit kelabu. Ia masuk perlahan, tidak membangunkan Laras, yang masih tertidur. Perut istrinya mulai membentuk lengkungan kecil, tubuhnya menggulung pelan dalam selimut tipis. Ragil duduk di pojok ruangan, memandangi istrinya. Lalu pandangannya pindah ke kantong plastik berisi uang yang ia letakkan di pojokan. Tak ada rasa takut, yang ada justru rasa ringan di dada. Satu kali datang, dan semua itu nyata. Keesokan harinya, Ragil bangun lebih pagi dari biasanya. Ia langsung ke pasar, membeli bahan-bahan terbaik untuk Sego Megono. Tempe segar, ikan pindang, telur asin, sambal terasi. Ia tak lagi menghitung modal. Semua dibeli dalam jumlah lebih. Laras heran melihatnya membawa 2 kantong besar bahan dagangan. "Mas, ini banyak banget. Uangnya dari mana?" "Dari langganan lama. Bayar utang borongan," jawab Ragil cepat. Laras mengangguk, meski wajahnya menyimpan bingung. Tapi ia tidak bertanya lebih jauh. Hari itu, warung mereka buka lebih cepat. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, pembeli datang tanpa dijemput. 10 menit berlalu, 3 orang datang. 15 menit, makin banyak. Dalam 1 jam, warung penuh. Meja-meja terisi, suara orang bercakap dan menyeruput teh hangat membuat warung hidup. Laras bolak-balik menyajikan piring. Ragil berkeringat di dapur, tapi hatinya enteng. Uang masuk deras. Jam 10 pagi, Megono sudah habis. Pembeli yang datang telat kecewa karena kehabisan. Ragil hanya bisa senyum. Di tengah warung yang mulai kosong, Laras duduk sambil memegang pinggang. "Mas, ini beneran ya?" Ragil menyeka keringat. "Beneran apa? Rezeki ini, kok tiba-tiba rame?" Ragil tertawa kecil. Mungkin doa kita didengar. Mungkin juga karena bahan hari ini lebih bagus. Laras tak menjawab. Tapi senyumnya muncul pelan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi. Warung mereka tidak pernah lagi sepi. Ragil mulai mencicil utang ke Pak Harto. Ia mengganti banner warung, mengecat ulang dinding, bahkan membeli meja tambahan. Uang datang setiap hari. Laras tidak pernah lagi harus memikirkan bahan baku. Ragil yang urus semua, tapi malam-malam ia mulai sering keluar. "Mas, tiap malam belanja kemana sih?" tanya Laras suatu malam setelah warung tutup. "Ke gudang langganan. Jauh di kota," jawab Ragil sambil memakai jaket. Laras memijat lehernya. "Capek mas, tapi aku seneng. Warung kita jadi hidup." Ragil mencium kening istrinya. "Kamu istirahat. Aku balik gak lama." Tapi Laras tidak tahu, malam itu Ragil tidak pergi ke kota. Ia berjalan menembus sawah yang sama, menyusuri jalan kecil menuju gua. Di tangan, ia membawa kain bersih dan air mawar, seperti pesan dari Mbah Wurya. "Kalau kau ingin dia makin suka padamu, bawalah harum yang lembut." Sampai di gua, ia duduk seperti malam pertama. Bau laut langsung menyergap, dan dari gelap suara itu datang lebih dulu. "Kau datang lagi," desis suara lembut. Cahaya dari dalam gua perlahan memperlihatkan wujud wanita itu. Awalnya seekor ular besar berwarna keperakan menggeliat dari dinding gua. Lalu kulitnya melepuh, berubah perlahan menjadi kulit manusia yang halus dan dingin. Rambut panjang menjuntai sampai paha.
Tubuhnya tinggi dan padat. Payudaranya bulat dan tegas, perutnya ramping dan kakinya jenjang. Ia merayap ke arah Ragil. Matanya tajam, bibirnya merah gelap. Ragil tidak bergerak. Saat wanita itu menyentuh dadanya, tubuhnya langsung terasa beku. Tapi beku itu justru membuat darahnya mendidih. Perempuan itu menindihnya perlahan. Gerakannya tenang tapi penuh tuntutan. Ia mendesah di telinga Ragil, mencakar pelan dada dan punggungnya. Dinginnya seperti air laut, tapi setiap sentuhan membakar lebih panas dari arang. Ragil tidak sadar kapan ia mulai membalas ciuman, menggenggam pinggang licin itu dan memeluknya erat. Mereka bersetubuh tanpa kata, di dalam gelap dan lembab, tanpa waktu. Nafas mereka seperti ombak, datang bergulung, lalu reda, lalu datang lagi. Saat perempuan itu menggeliat di atas tubuhnya dan mendesis lembut, Ragil menutup mata, pasrah, seolah tubuhnya bukan lagi miliknya. Ketika semuanya selesai, wanita itu lenyap tanpa suara. Tikar basah oleh peluh dan bau amis. Uang kembali berserakan, kali ini lebih banyak. Ragil mengambilnya pelan, lalu duduk lama sambil memandangi dinding gua. Jalan pulangnya terasa lebih ringan, tapi isi kepalanya justru lebih berat. Di rumah, Laras sudah tertidur. Ragil berdiri lama di depan pintu sebelum akhirnya mendorongnya pelan. Suara engsel pintu berderit tapi Laras tidak bangun. Ia melangkah masuk, meletakkan kantong plastik berisi uang ke dalam kaleng bekas biskuit, lalu duduk di kursi dekat ranjang. Lampu, dinding masih menyala redup. Laras meringkuk dalam posisi miring, rambutnya terurai, wajahnya pucat. Perutnya yang membuncit belum lama kini tampak mengempis. Ragil menatapnya lama. Udara kamar pengap, namun ada sesuatu yang lebih berat daripada udara. Suatu rasa yang tidak bisa ia jelaskan. Menggantung dan menyesakkan, pagi datang seperti biasa. Laras bangun dengan tubuh lemah, kakinya dingin, mata sembab. Ragil sudah di dapur menyiapkan dagangan. Tidak ada yang dibicarakan. Semuanya berlangsung seperti kebiasaan yang terprogram. Dalam waktu 3 bulan, warung mereka berubah drastis. Dari satu gerobak sederhana di tepi jalan, kini menjadi 3 cabang di lokasi berbeda. Ragil menyewa anak-anak muda sebagai pegawai. Laras sudah tidak ikut membantu, bukan karena dimanja, tapi karena tubuhnya tak kuat. "Mas, tadi pagi keluar darah lagi," ucap Laras pelan suatu malam. Ia duduk di ranjang memegangi perutnya. Ragil tak menjawab. Ia membuka kemejanya, meletakkannya. Di gantungan, "Aku mimpi ular lagi, warna hitam, masuk ke kasur. Aku nggak bisa gerak, Mas. Ular itu melilit perutku." Suaranya tercekat, napasnya goyah. Begitu bangun darahnya udah ada, banyak. Ragil menyibukkan diri membuka laci. "Mungkin kamu kecapekan. Aku udah nggak kerja, Mas. Aku cuma di rumah." Ragil menghela napas. Jangan terlalu percaya sama mimpi. Namanya juga bunga tidur. "Tapi ini udah keempat kali, Mas." Suara Laras mulai naik. 4 kali hamil, 4 kali juga luruh begitu aja. Selalu ada mimpi, selalu ada darah, selalu ada rasa dingin di perut. Ragil berbalik, tatapannya tajam. "Mau salahin siapa? Aku?" Laras terdiam. Bibirnya bergetar tapi tak ada kata yang keluar. "Aku udah kerja keras. Aku nyari uang. Aku bangun usaha. Kamu tinggal jaga rumah, istirahat. Kalau nggak kuat hamil, jangan salahin orang lain." Suara Ragil dingin, seperti bilah logam. Laras memejamkan mata. Air matanya turun tanpa suara. Malam berikutnya Ragil tak pulang. Ia menginap di cabang warung yang baru buka. Begitu katanya pada Laras. Padahal ia kembali ke gua. Tubuh perempuan itu makin halus, makin hangat di pelukannya meski kulitnya tetap dingin. Setiap kali selesai uang makin banyak. Dan setiap kali pulang, hati Ragil makin keras. 2 bulan kemudian Ragil membeli mobil. Sebuah mobil putih baru mengilap, ia parkir di depan rumah. Tetangga berdatangan bertanya, memuji, sebagian iri, sebagian kagum. "Wah, sekarang udah kaya ya, Gil?" celetuk Pak Lurah saat lewat. Ragil hanya senyum. "Rezeki lancar, Pak." Laras berdiri di belakang pintu. Ia tak keluar menyambut siapa pun. Tubuhnya kurus, wajahnya tirus. Sudah beberapa minggu ia jarang makan. Mual, lelah dan sesak menghantui hampir setiap hari. Tapi Ragil tak pernah menanyakan kabarnya.
Setiap malam, Ragil selalu sibuk. Entah dengan warung, entah dengan urusan luar kota yang tak pernah dijelaskan. Aku pengen ke dokter, Mas. Biar tahu kenapa kandungan selalu gugur, ucap Laras suatu pagi. Ragil sedang menghitung uang hasil warung. Mas, Laras mengulang. Ragil melirik sebentar. Nanti aja, sekarang lagi sibuk. Kita punya uang, Mas, banyak. Tapi kenapa buat periksa pun harus nanti? Ragil menutup buku catatan. Karena aku tahu ini bukan soal medis. Ini mungkin karena takdir. Laras menunduk. Atau karena Mas nyembunyiin sesuatu? Ngaco kamu. Suara Ragil meninggi. Aku bukan bodoh, Mas. Aku tahu. Aku bisa rasa. Mas berubah. Rumah ini udah dingin. Udah nggak ada cinta. Udah nggak ada sentuhan. Cinta nggak bisa beli beras, Laras. Potong Ragil cepat. Aku ngasih kamu rumah, makanan, baju. Kurang apa? Kurang kejujuran, bisik Laras. Dan tubuhmu. Suasana menjadi senyap. Ragil berdiri, mengambil kunci mobil, lalu melangkah keluar tanpa kata. Laras duduk di tikar, perutnya kosong. Matanya tak berkedip. Ia menatap ke dinding bambu yang retak, lalu menatap ke jendela. Angin laut masih masuk setiap pagi, tapi kini membawa rasa asin yang menggigit. Ia tidak tahu kenapa, tapi tubuhnya makin lemah, dan hatinya makin dingin. Siang itu anak-anak kecil mengetuk pintu minta sumbangan untuk peringatan Maulid Nabi dilanggar. Laras berdiri di depan pintu tersenyum lalu kembali ke dalam mengambil uang. Ia membuka dompet Ragil. Ada beberapa lembar 100 ribuan. Begitu uang diberikan, anak-anak pergi senang. Sore harinya Ragil pulang. Ia membuka dompetnya, menghitung. Cepat, kemana uang di dompetku? Tanyanya tajam. Aku kasih ke anak-anak masjid. Buat maulid. Ragil mendesis. Lain kali jangan sentuh uangku. Jangan pernah lagi. Tapi itu untuk kebaikan. Aku nggak butuh amal buat pamer. Dan kamu nggak punya hak pakai uang itu sembarangan. Laras menatapnya dengan mata merah. Rezeki bukan buat ditimbun, Mas. Ragil membalikkan badan. Kalau kamu masih ngomel terus, kamu tidur sendiri malam ini. Sejak malam itu, Laras tidak pernah lagi melihat Ragil tidur di sebelahnya. Bahkan bau tubuh suaminya pun perlahan hilang dari selimut. Rumah mereka kini hanya seperti bangunan tanpa jiwa. Meja makan selalu terisi, tapi tak pernah dinikmati bersama. Kaleng biskuit bekas yang tersembunyi di bawah tempat tidur makin penuh, tapi perut Laras makin kosong. Malam-malamnya penuh mimpi. Selalu mimpi yang sama. Seekor ular hitam masuk lewat jendela, melata ke atas ranjang, melilit perutnya. Laras tak bisa gerak, tak bisa teriak. Tubuhnya beku, dingin dari kaki hingga ubun-ubun. Setiap ia terbangun, tubuhnya berkeringat, napasnya tersengal. Dan selalu ada bercak merah di spray. Tapi malam ini terasa lebih pekat. Angin dari jendela terbuka membelai pelan kulitnya. Tubuhnya lemas, matanya berat. Tapi entah kenapa, ia tidak bisa kembali tidur. Ia menatap langit-langit, mencoba mengatur napas. Dari luar, tidak ada suara, tidak ada motor lewat, tidak ada ayam, tidak ada jangkrik. Dan tiba-tiba ia mendengar sesuatu. Suara gesekan kasar, seperti perut yang melata di lantai bambu. Pelan, panjang, berat. Laras membeku. Dadanya langsung sesak, matanya pelan-pelan bergerak ke sisi ruangan. Di dekat lemari, dari balik bayangan, muncul ekor panjang hitam berkilat. Bergerak pelan ke tengah kamar. Ular. Tapi ukurannya tidak wajar. Sebesar betis orang dewasa. Kulitnya mengilat dalam cahaya remang lampu dinding. Matanya hijau terang seperti bara. Laras membuka mulut tapi tidak ada suara yang keluar. Tangannya gemetar di atas perutnya. Ia mencoba bangun, tapi tubuhnya berat seperti ditahan. Nafasnya makin pendek. Ular itu bergerak makin dekat, menyusuri pinggir ranjang, lalu perlahan naik. Kepalanya mengarah tepat ke wajah Laras. Mas, Ragil, bisik Laras tanpa suara. Ular itu mendesis, lidahnya menjulur, menyentuh kulit Laras. Dingin, lendirnya lengket. Laras akhirnya bisa berteriak. Teriakan itu menggema dalam kamar.
Tubuh Laras menggeliat panik. Ia ingin lari, ingin turun dari ranjang. Tapi saat tubuhnya bergerak terlalu cepat, kakinya tersangkut di sudut kasur. Ia jatuh. Kepala bagian belakang membentur lantai dengan suara keras. Brak! Darah langsung mengalir pelan dari kulit kepala Laras yang terbuka. Matanya tertutup, tubuhnya tak bergerak. Dari dapur Teh Narti, pembantu mereka langsung lari ke kamar. "Ibu! Astagfirullah! Ibu!" serunya panik. Ia melihat tubuh Laras tergolek di lantai. Spray kotor darah, dan masih ada bekas lendir basah di sisi ranjang. "Ibu! Bangun Bu, bangun!" Teh Narti mengguncang pelan tubuh Laras yang tak memberi reaksi. Wajahnya pucat, bibirnya kaku. Dengan tangan gemetar, Teh Narti mengambil ponsel. Ia menekan nama yang tersimpan paling atas. "Pak Ragil, tolong, Ibu Laras pingsan. Kepalanya berdarah. Sekarang juga, Pak." Di seberang sana, Ragil yang sedang menyetir langsung menghentikan mobilnya. Ia menepi di pinggir jalan, jantungnya berdebar kencang. "Apa yang terjadi? Kenapa bisa berdarah?" tanyanya cepat. "Tadi saya dengar Ibu teriak. Pas saya lari, beliau sudah jatuh. Di lantai. Banyak darahnya. Aku pulang sekarang," jawab Ragil sambil memutar setir. Mobilnya berbalik arah. Di dalam mobil, Ragil menggenggam kuat kemudi. Hawa panas memenuhi dadanya. Tapi tangan dan kakinya dingin. Kepalanya dipenuhi pikiran yang saling bertabrakan. Ia melihat jam. Sudah hampir tengah malam. Waktu ritual. Ia tahu malam ini adalah malam Selasa Pahing. Seharusnya sekarang ia sudah ada di gua. Tapi ia memilih pulang. Baru 5 menit mobilnya melaju ke arah rumah. Sesuatu muncul di sisi kursi penumpang. Sebuah suara. "Kenapa kau tinggalkan aku malam ini, Ragil?" Ragil sontak menoleh. Matanya membesar. Di sebelahnya kini melingkar tubuh ular hitam. Besar, mulus, bermata hijau. Kepalanya tegak sejajar wajah Ragil. Mulutnya sedikit terbuka. Tapi yang keluar bukan desisan, melainkan suara wanita lembut yang dikenalnya. "Kenapa kau pergi?" tanya suara itu lagi. Ragil tercekat. Nafasnya terhenti. Tangannya gemetar. Aku, Laras, istriku," katanya terbata. "Aku menunggu. Kau berjanji. Kau milikku setiap Selasa Pahing dan Jumat Kliwon. Dia pingsan, berdarah. Aku harus pulang. Aku harus bantu dia." Ragil tergagap. Ular itu mencondongkan kepalanya. Matanya menatap tajam ke mata Ragil. "Kalau kau tak bisa memberiku tubuhmu," bisiknya pelan tapi tajam, "maka aku akan ambil yang terdekat denganmu." "Jangan," desah Ragil. "Jangan sentuh dia." Ular itu tidak menjawab. Tubuhnya menggeliat pelan, lalu hilang begitu saja, seolah larut bersama udara malam. Tak ada suara, tak ada bau, tapi hawa dingin tetap tertinggal di dalam mobil. Ragil memeluk kemudi. Keringatnya membanjir meski AC mobil menyala. Jantungnya berdetak cepat. Ia tahu, sesuatu telah berubah. Di rumah ambulans sudah datang. Laras dibawa dengan tandu, dibantu oleh 2 perawat dari klinik terdekat. Teh Narti ikut mendampingi, matanya masih berkaca-kaca. Ragil tiba 10 menit kemudian. Ia berlari masuk, wajahnya panik. Melihat lantai kamar yang basah darah, ia nyaris jatuh terduduk. "Ibu Laras sudah dibawa ke klinik, Pak," kata salah satu tetangga yang membantu. Ragil mengangguk. Ia masuk kamar, memandangi bekas darah di lantai. Di situ, ia juga melihat jejak lendir yang mulai mengering. Seperti lendir ular, licin, berkilau di cahaya lampu. Tangannya mengepal. Ia mengatup bibir. Tapi tak satu kata pun keluar. Ia hanya berdiri lama di sana, membeku. Di klinik Laras masih tak sadar. Dokter menjahit luka di kepalanya. Tidak dalam tapi cukup membuatnya pingsan. Ragil duduk di ruang tunggu, wajahnya tertunduk. Di pangkuannya, tangannya menggenggam kain selimut yang dibawa dari rumah. Perawat keluar dan mendekat. "Pak Ragil, Ibu Laras dalam pengawasan. Besok pagi bisa pulang kalau kondisinya stabil. Sekarang kami sarankan Bapak istirahat." Ragil hanya mengangguk. Matanya kosong. Ia tetap duduk di kursi tunggu, tak bergeser sedikit pun.
Tangannya menekan lutut, kepala menunduk, punggungnya membungkuk seperti pohon kehilangan batang. Malam di klinik itu berjalan pelan. Lampu-lampu neon di atasnya bergetar kecil. Udara dalam ruangan dingin tapi tubuh Ragil basah oleh keringat. Di balik pintu ruang perawatan, Laras terbaring diam. Selang infus menempel di tangan. Tubuhnya dibalut selimut tipis, napasnya teratur. Tapi di sisi luar, di bangku panjang koridor, Ragil tidak pernah bisa tertidur. Saat fajar mulai mengintip, ia mencoba berdiri. Namun tubuhnya berat. Saat ia bangkit, terlalu cepat, lututnya lemas. Ia langsung terduduk kembali. Tangannya gemetar, pandangannya berkunang-kunang. Tapi ia tidak bicara, tidak mengeluh, tidak bertanya. Laras pulang siang itu. Kondisinya lebih baik. Luka di kepala telah dijahit, meski masih perih. Ragil menyetir mobil pelan-pelan, tapi wajahnya pucat. Ia hanya menjawab seadanya jika diajak bicara. Sesampainya di rumah, Ragil langsung ke kamar, melepas bajunya, lalu berbaring tanpa kata. Malam Jumat Kliwon datang. Rumah sunyi. Laras sudah tidur sejak habis Isya, tapi Ragil terjaga. Di ranjangnya, tubuhnya berkeringat, matanya terbuka lebar. Langit-langit kamarnya bergoyang seperti gelombang. Ia tahu malam ini waktunya, tapi tubuhnya tak bisa pergi ke gua. Ia melanggar lagi. Jam menunjukkan pukul 11. Lampu kamar tiba-tiba redup. Angin dingin masuk melalui celah dinding. Dan Ragil mulai mengejang. Suara seraknya pecah di udara. Tubuhnya menegang. Punggungnya melengkung. Tangannya mencengkeram bantal. Kakinya kejang-kejang. Matanya mendelik ke atas. Bibirnya membeku. Laras terbangun karena bunyi ganjil itu. Ia duduk menyalakan lampu. "Mas!" Ragil menggeliat seperti tubuhnya dililit sesuatu. Tapi tidak ada yang terlihat. Laras panik. Ia mengguncang bahunya. "Mas Ragil, bangun mas. Ini kenapa?" Tidak ada jawaban. Napas Ragil berat. Tubuhnya menggigil, lalu mendadak diam. Tubuhnya kaku. Bola matanya tak bergerak, tapi dadanya masih naik turun. "Mas, mas!" Laras menangis. Sejak malam itu, Ragil tidak bisa bicara, tidak bisa berjalan, tidak bisa makan sendiri. Tubuhnya hanya tergeletak di atas kasur. Bola matanya bergerak-gerak cepat setiap kali malam tiba. Terkadang menangis tanpa suara. Terkadang mulutnya bergerak seperti mau bicara, tapi tak satu pun bunyi keluar. Laras memanggil dokter. Mereka datang, periksa ini itu, tapi hasilnya nihil. Tidak ada cedera otak, tidak ada stroke. Tidak ada infeksi, semua organ baik. Mungkin psikosomatis, ujar dokter muda itu pelan. Trauma mental berat. Laras tidak percaya. Ragil bukan hanya trauma. Ia seperti tubuh tanpa isi. Siang hanya diam. Malam menggeliat seperti dipaksa hidup. Matanya tak pernah memandang Laras. Selalu menatap langit-langit. Beberapa hari kemudian Laras membawa Ragil ke kiai di desa tetangga. Dibacakan doa air ruqyah. Tubuh Ragil tetap kaku. Sekali waktu tubuhnya mengejang saat ayat-ayat tertentu dibacakan. Tapi tidak ada kata, tidak ada sembuh. Dia seperti sedang dihukum, ucap sang kiai setelah lama terdiam. Bukan sakit biasa. Laras menunduk, tangisnya pecah. "Tolong suami saya, kiai." Tapi tidak ada yang bisa menolong. Laras membawa Ragil ke dukun, ke orang pintar, ke tabib, ke siapapun yang direkomendasikan warga. Tapi hasilnya sama. Ragil tetap kaku, tidak bicara, tidak makan, tidak tidur nyenyak. Setiap malam Jumat Kliwon, tubuh Ragil selalu mengejang. Ia akan menggeliat seperti dililit sesuatu. Mulutnya membuka, tapi bukan suara manusia yang keluar. Kadang desisan, kadang hanya air liur yang menetes. Tangannya mencakar udara, seperti ingin meraih sesuatu yang tak terlihat. Laras menyaksikan semua itu sambil menggenggam tangannya sendiri. Tidak berani mendekat. Setiap kali mencoba memegang Ragil saat malam menyerang, tangan suaminya berubah dingin, seperti batu. Nafasnya tajam, matanya merah. Kadang ia menangis, tapi tidak meneteskan air mata. Beberapa malam,
Laras mencoba tidur di ruang depan. Tapi suaranya selalu terdengar. Dentuman ranjang, teriakan tertahan, suara napas berat. Dan setiap Laras kembali ke kamar, tubuh ragil seperti mayat yang belum dikubur. Dingin, diam, dan mata terbuka. "Mas, aku nggak kuat," bisik Laras suatu malam. Ia duduk di samping Ragil. "Aku capek, Mas," ia usap dahi suaminya. Tangannya gemetar, dahi Ragil panas, tapi tangan dan kaki dingin. "Mas, kalau memang Mas nyembunyiin sesuatu, kenapa nggak cerita? Dari dulu?" ucapnya lirih. "Aku istrimu, aku punya hak tahu." Tidak ada jawaban. Ragil menatap kosong, tapi matanya seperti menyimpan ketakutan. Ia tidak melihat Laras. Ia melihat sesuatu di belakang Laras. Sesuatu yang tak bisa ia tunjuk. Di malam-malam tertentu, Laras mendengar bisikan dari kamar. Saat ia mengintip dari sela pintu, tubuh Ragil melayang sedikit dari kasur. Hanya beberapa jengkal, tapi cukup membuat darah Laras mengering. Ular, bisikan, suara perempuan asing, semua bercampur jadi satu. "Jangan, aku mohon," ucap Ragil dengan suara parau di suatu malam. Kata pertamanya dalam berminggu-minggu. Laras masuk cepat. Mas, kamu sadar?" Tapi Ragil tidak menatap Laras. Ia menangis. Tubuhnya mulai meronta, punggungnya melengkung tajam. Tangan dan kakinya membentur ranjang. Darah keluar dari mulutnya. Matanya seperti tertarik ke belakang. Laras menjerit. "Tolong, tolong!" Tetangga berdatangan. Tapi Ragil hanya kembali diam, seperti mati. Seperti sudah ditarik pergi, tapi belum sepenuhnya dibawa. Kini tubuhnya kurus, hanya kulit membungkus tulang. Wajahnya tirus, bibirnya pecah-pecah, dan bola matanya tenggelam ke dalam rongga. Seperti telah lama tidak digunakan untuk melihat kehidupan. Laras duduk di kursi bambu pojok kamar. Matanya tak pernah lepas dari tubuh Ragil yang terbaring. Hawa di dalam ruangan itu tak bisa dijelaskan. Bukan hanya pengap, tapi juga berat. Seolah ada sesuatu yang ikut tinggal di sana dan tidak mau pergi. Teh Narti, pembantu yang biasanya membantu mengurus warung dan rumah, kini jarang masuk ke kamar. "Maaf Bu, saya takut." Setiap malam suaranya beda, kadang seperti bukan suara manusia. Laras tak memaksa. Ia sendiri pun sering merasa demikian. Tapi ia tak punya pilihan selain bertahan. Suaminya sendiri telah berubah menjadi semacam tubuh. Tak bernyawa. Setiap malam Jumat Kliwon Ragil mengejang hebat lalu diam seolah mati. Tapi setiap kali pagi datang ia masih bernapas. Suatu siang, setelah seminggu penuh tubuh Ragil hanya bisa digerakkan untuk diberi minum dan dibersihkan, Laras duduk di depan rumah sendirian, pandangannya kosong ke jalan tanah yang mengarah ke laut. Ia sudah tak lagi menangis, matanya kering, tapi pikirannya tidak berhenti berjalan. Malam-malam buruk itu datang silih berganti, membuat pikirannya lelah. Ia menggenggam dompet kain kecil, yang di dalamnya tersimpan secarik kertas lusuh yang dulu pernah ditemukan di saku baju Ragil. Hanya ada beberapa kata di sana, tulisan tangan, pematang sawah, pohon kelapa kembar, suara air menetes, batu besar, buka tikar. Selama ini Laras hanya menyimpannya. Tapi hari ini, ia tak bisa lagi menahan diri. Hatinya menjerit lebih kencang dari mulutnya. Ia ingin tahu. Ingin mencari tahu apa sebenarnya yang suaminya sembunyikan selama ini. Siang itu, Laras berjalan seorang diri menyusuri jalan tanah, melewati pasar ikan yang sepi, hingga sampai di jalur sawah. Di ujung pematang ia melihat dua pohon kelapa berdiri berdampingan. Besar dan tinggi, batangnya penuh goresan. Seperti tanda. Di dekat situ, suara air menetes terdengar dari balik batu besar yang setengah tertutup ilalang tinggi. Laras menyingkirkan ilalang itu dan menemukan jalan setapak sempit. Ia berjalan masuk. Hatinya berdegup. Udara makin lembab. Langkahnya makin pelan. Dan akhirnya, ia tiba di sebuah gua kecil tersembunyi di balik batu. Tapi gua itu kini tertutup papan kayu dan anyaman bambu kasar, disilang dengan dua tanda merah. Di sampingnya tertancap papan dengan tulisan tangan, "Ditutup, dilarang masuk, ada kematian."
Laras menatap papan itu lama. Tak ada suara lain kecuali debur laut jauh di sana. Ia berjongkok, matanya menyapu sekitar. Ada bekas lilin bunga kering dan pecahan mangkok tanah liat. Ia menyentuh tanah, lalu memejamkan mata. Ia bisa membayangkan Ragil berdiri di sini, masuk ke dalam gua, menyerahkan tubuhnya, menukar sesuatu. Ia menarik napas panjang. Jadi ini yang Mas sembunyikan? Bisiknya. Tiba-tiba, angin berembus lebih dingin. Aroma amis melintas cepat. Perutnya terasa mual. Ia bangkit berdiri, ingin pergi. Tapi di bawah sinar matahari yang remang, Laras sadar semuanya mulai masuk akal. 4. Janin. 4 malam Jumat Kliwon. 4 mimpi ular hitam. Semua darah diseprai. Semua tubuh Ragil yang makin jauh darinya. Bukan karena aku lemah, suaranya pecah, tapi karena aku ditumbalkan. Ia memegangi perutnya sendiri, kosong dan dingin. Air mata jatuh pelan. Seluruh kemewahan itu, warung, mobil, uang, semua dibayar dengan darahnya, rahimnya, hidupnya. Malam itu, Laras tidak tidur. Ia duduk di samping Ragil, menyalakan lampu kecil di sudut kamar. Di luar, angin laut makin kencang. Dinding bambu berderit-derit. Jam berdetak lambat. Dan di tengah malam yang beku, Ragil mulai menggeliat. "Mas," bisik Laras. Tapi Ragil tak menjawab. Tubuhnya tegang, kaku, lalu mendadak menggeliat keras. Punggungnya melengkung, mulutnya terbuka lebar. Tapi tidak ada suara, hanya napas berat. Tiba-tiba terdengar suara pelan, seperti suara daging yang ditarik. Krek, tulang. Suara itu berasal dari dalam tubuh Ragil. Krek. Lagi. Kali ini lebih keras. Ragil menggeliat lebih hebat. Tangan kanannya tertekuk aneh. Matanya memerah. Laras menjerit, "Mas! Astagfirullah! Mas!" Tapi Ragil terus menggeliat. Tangannya mencakar udara. Lalu suara lain lagi. Krak. Pundaknya menegang lalu jatuh lemas. Ragil merintih lirih. Darah menetes dari sudut bibirnya. Tapi mulutnya tetap tak mampu bicara. Di mata Laras, suaminya sedang dihancurkan pelan-pelan. Ia terdiam sejenak, lalu pelan-pelan memeluk tubuh Ragil, memeluk tulang dan kulit itu. "Mas, maafkan aku. Aku nggak tahu." Tapi suara retakan kembali terdengar. Kali ini dari punggung. Tubuh Ragil seperti dipelintir dari dalam. Ia mendesis, suara pelan tapi mengerikan. Laras terus membaca istighfar, menempelkan mulutnya ke telinga suaminya. "Mas ampun, Mas, minta ampun ke Allah. Jangan diam aja, Mas, istighfar." Tapi Ragil hanya bisa menatap ke atas. Bola matanya bergeser pelan ke pojok ruangan, lalu membesar. Ia seperti melihat sesuatu yang mendekat, sesuatu yang tidak terlihat Laras. "Mas, kamu lihat apa?" Dan seketika itu, lampu di kamar padam. Laras menjerit tertahan, tubuhnya membeku. Tangan masih memeluk badan Ragil yang dingin. Dalam gelap itu, ia bisa mendengar napas suaminya yang makin pelan, makin berat. Tapi, dari arah lain, dari sudut kamar, muncul suara gesekan, basah dan menjalar seperti sesuatu yang melata di lantai. "Mas," bisiknya lagi. Tapi Ragil sudah tidak menjawab. Laras meraba tubuhnya, pelan gemetar. Dada Ragil sudah tak bergerak. Ia menempelkan telinga ke dada suaminya. Tidak ada detak, tidak ada gerak, tidak ada hidup, suasana hening. Lalu dari sela gigi Ragil yang terbuka, mengalir darah hitam kental yang membasahi lehernya. Laras menangis seketika. "Mas, jangan tinggalin aku, Mas. Mas bangun. Mas jangan diam." Tapi tubuh Ragil kaku. Tangannya terlipat ke samping. Mulutnya terbuka. Matanya menatap langit-langit dengan sorot kosong yang tak lagi kembali. Pagi harinya, kabar kematian Ragil menyebar cepat. Warga mulai berdatangan ke rumah. Beberapa perempuan membantu memandikan jenazah. Tapi ketika kain kafan dibuka, para ibu-ibu menjerit, "Ya Allah, tubuh Ragil penuh luka." Luka-luka itu seperti bekas gigitan. Gigitannya tak teratur,
dan bentuknya terlalu besar untuk disebut tikus atau serangga. Daging di beberapa bagian koyak, bagian dadanya lebam dan kedua betisnya menghitam seperti habis ditekan keras. Astagfirullah, ini bekas apa? Tidak ada yang bisa menjawab. Laras hanya duduk di pojok ruangan, wajahnya kosong, air matanya sudah kering. Ia tidak kuat ikut memandikan, hatinya remuk, tapi tubuhnya sudah tak sanggup lagi menangis. Siang itu, Ragil dibawa ke pemakaman desa. 4 lelaki membawa keranda, suasana langit mendung. Angin laut bertiup pelan tapi menusuk kulit. Warga ikut mengiringi, tidak semua mau mendekat. Sebagian hanya mengintip dari balik pohon. Di area makam, para penggali liang lahat sudah siap. Lubang sudah disiapkan sejak pagi. Tapi begitu jenazah Ragil tiba dan diletakkan di pinggir lubang, sesuatu terjadi. "Pak, tanahnya gerak." Penggali pertama melompat mundur. Tanah di dasar liang lahat seperti bergelombang. Lalu muncul sesuatu, ular kecil, lalu satu lagi, lalu satu lagi. Dalam waktu singkat lubang itu dipenuhi puluhan ular, lalu ratusan. Berwarna hitam, hijau, belang, ada yang menggeliat cepat, ada yang melingkar diam. "Tutup! Tutup!" teriak salah satu penggali. Mereka lari menjauh. Warga yang berdiri lebih dekat ikut panik. Beberapa perempuan menjerit dan mundur. Laras berdiri, terpaku di antara 2 ibu-ibu, wajahnya pucat. Tangannya mencengkeram kerudung di dadanya. Pak RT mencoba mengatur, "Tenang, tenang." Mungkin dari lubang bawahnya, namun ucapan itu belum selesai. Dari arah kaki liang lahat, muncul seekor ular yang lebih besar, hitam legam, panjangnya hampir 2 meter. Ular itu mendekat pelan ke arah keranda. Saat para lelaki mencoba menarik kembali keranda, ular itu melilit ujung kain kafan Ragil. Ya Allah, salah satu tali pengikat jenazah terkoyak. Kain kafan terbuka sedikit, dan ular itu terus merayap, melilit kain dari ujung kaki hingga ke dada. Lalu kepalanya mengarah ke wajah Ragil yang tertutup. Lidahnya menjulur pelan. Laras memekik keras dan langsung jatuh pingsan. Pemakaman gagal, jenazah Ragil akhirnya dibawa kembali ke rumah. Tidak ada yang berani menyentuh tubuhnya. Ular-ular masih berkeliaran di sekitar liang lahat. Beberapa warga melihat dari jauh, ada ular yang menjalar ke selabatu nisan, seolah tinggal di sana. Petang menjelang. Hujan rintik-rintik turun. Jenazah Ragil disemayamkan sementara di ruang depan, ditutup rapat tanpa upacara. Beberapa warga diam-diam pulang. Rumah itu kini hanya dihuni suara tangis dan doa yang terdengar samar. Malamnya, Laras terbangun dari pingsannya. Ibunya sudah datang dari kampung sebelah, menemani di sisi ranjang. Laras langsung memeluknya begitu sadar. "Ibu, semuanya salahku. Sudah, Ndo, kamu istirahat dulu. Tapi, semua anakku, Bu." Ibunya menangis. Bersamaan, Laras meringkuk dalam pelukan wanita tua itu. Tubuhnya lemah, tapi dalam pikirannya, semua yang selama ini terasa gelap, kini tampak jelas. Rahimnya bukan cuma kosong karena takdir, tapi karena sudah diambil, digadaikan, ditukar. Beberapa hari berlalu, warung yang dulu ramai kini tutup. Pintu-pintunya disegel warga, meja dan bangku dibiarkan membusuk. Spanduk megah yang dulunya menggantung di pinggir jalan robek diterpa angin. Ranting-ranting tumbuh dari sela dinding. Lantai depan mulai ditumbuhi ilalang. Tak ada lagi yang datang membeli. Beberapa orang mengaku mendengar suara orang mengaduk nasi dari dalam warung saat malam Jumat. Tapi tak ada yang berani memeriksa. Laras memilih meninggalkan desa. Ia membawa ibunya dan hanya 2 tas kecil. Rumah itu ditinggal begitu saja. Tidak dijual, tidak dibuka, tidak dipedulikan. Ia hanya ingin hidup tenang. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, Laras masih sering terbangun. Tubuhnya berkeringat, napasnya harus sesak, dan dari balik perutnya yang datar ia sering merasa sesuatu melilitnya dari dalam, dingin, licin, dan berdesis. Ia tidak pernah bicara soal itu kepada siapapun. Ia hanya menunduk, menutup mata,
dan membaca istighfar hingga pagi. Cerita pun berakhir. Semoga kalian suka dan bisa ambil pelajaran dari setiap kisah yang ada. Kalau kalian punya cerita horor pribadi atau kejadian mistis di sekitar kalian, tulis di kolom komentar. Siapa tahu bisa kami angkat jadi video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.